Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk ya ke soal nomor 3. Nah, di sini disebutkan seorang pedagang beras ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan beras di pasar A, B, dan C pada bulan September adalah sama. Oleh karena itu, diambil sampel selama 5 hari penjualan dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita diberikan nih data untuk pasar A, B, dan C, dan datanya ini kita ambil selama 5 hari, gitu ya. Jadi setiap pasar ini memiliki data yang berbeda-beda setiap dalam 5 hari, gitu. Nah, kemudian dengan tingkat keyakinan 95%, ujilah pendapat pedagang yang menyatakan bahwa rata-rata penjualan beras di ketiga pasar tersebut adalah sama. Oke, nah berarti kita bisa langsung masuk aja nih. Sorry. Oh ya, belum ya. Nih, jadi untuk soal nomor 3 ini, kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis aja. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari sini ya, teman-teman. Ini kata kuncinya. Ujilah pendapat, bla 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 gitu. Kalau ada uji-uji ini udah pasti kita melakukan pengujian hipotesis gitu. Nah, sekarang yang kita perlu tahu, ini merupakan pengujian hipotesis yang mana? Ya kan ada pengujian hipotesis yang satu rata-rata, terus ada yang dua rata-rata, dan ada juga yang lebih dari dua rata-rata. Nah, di sini aku menentukannya adalah lebih dari dua rata-rata. Kenapa? Karena ada 3 kolom atau 3 data yang kita akan bandingkan, yaitu ada pasar A, pasar B, dan pasar C. Oke, jadi ini kita sebut sebagai pengujian hipotesis lebih dari dua rata-rata. Gitu ya. Nah, selanjutnya seperti yang sebelumnya, kita menentukan dulu informasi yang kita ketahui. Yang pertama, kita ketahui di sini, itu tingkat keyakinannya 95%. Oke, kemudian tingkat kesalahannya berarti kita tinggal kurang aja dengan 100%, maka dapat 5%. Nah, lalu kalau misalnya udah ada tabel-tabel seperti ini, teman-teman harus menentukan nih, berapa sih jumlah kolom, jumlah baris, maupun seluruh datanya ada berapa. Nah, untuk kolomnya, ini kita bisa lihat dari sini, ada yang A, B, dan C. Ini berarti ada 3 kolom, ya datanya. Nah, lalu untuk barisnya ini ada 5 hari kan tadi, otomatis jumlah barisnya ini ada 5. Ya, yang 54, 61, 63, 51, 56 menyamping gitu ya. Itu adalah jumlah barisnya. Nah, lalu untuk N besar atau jumlah observasi atau data atau tadi ya, itu adalah jumlah populasi, itu ada 15. Kita dapat dari N dikali K, yaitu 5 kali 3, maka didapat 15, atau misalnya kalau teman-teman mau hitung, silakan hitungnya, berarti hitung satu-satu nih, 54, 66, 60, ini ada 3, terus ini ada 3, 3, 3, 3 gitu. Itu ya, jadi total datanya ini ada 15 data. Oke. Nah, kayak tadi nih, kalau misalnya melakukan pengujian hipotesis, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu H0 dan H A-nya, H alternatif. Nah, untuk H0 itu sudah pasti menggunakan sama dengan, ya. Nah, tadi kita kan menentukan dulu ya, dia one tailed atau two tailed gitu ya, pengujian satu arah atau dua arah. Kalau ini kita bisa langsung dikasih tahu kalau dia mau menguji bahwa pendapatnya ini adalah sama gitu ya rata-ratanya. Otomatis ini menggunakan pengujian dua ya, two tailed gitu ya, dua arah gitu. Karena yang dibilang adalah sama, bukan kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, tapi dia hanya menggunakan sama gitu ya. Jadi kita menulis H0-nya ini adalah mu 1 itu sama dengan, mu 2 sama dengan, mu 3. Nah, di mana kesimpulannya itu adalah tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar. Nah, lalu sebaliknya untuk H alternatif,
itu kita menggunakan lambang tidak sama dengan untuk kedua dari lambang ini. Dan kesimpulannya itu berarti terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar, gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini kan sama, maka tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau misalnya ini tidak sama dengan, maka terdapat perbedaan. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita menentukan nilai tabel, kayak tadi ya. Nah, tapi untuk melakukan pengujian hipotesis lebih dari dua rata-rata ini, kita akan menggunakan distribusi F. Ya, jadi kita menentukan nilai tabelnya ini menggunakan F ya, bukan kayak tadi, yaitu yang T hitung atau Z hitung gitu ya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita tentukan dengan rumus ini. F alfa, terus dalam kurung K-1, lalu N kapital ya, yaitu jumlah datanya min K gitu. Nah, lalu kita dapat nih, kita masukkan 3 kurang 1 dapat 2, lalu 15 kurang 3 kita dapat 12. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan nilai tabelnya dari tabel distribusi yang F. Nah, coba ya, sekarang kita lihat untuk tabel F-nya. Oke, nah di sini kan ada 2 ya, teman-teman, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Nah, untuk menentukan kita mau pakai 0,01 atau 0,05, ini adalah dari alfanya. Nah, tadi alfanya kan 0,05, berarti kita akan pakai yang ini. Ya, coba kita buka sekarang. Wow. Oke, aku coba perbesar. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat ya untuk F statistik yang P 0,05. Oke. Nah, sekarang kita mau cari titik temu antara 2 dan 12. Nah, 2 ini kita akan cari di kolom. Bagian kolom. Jadi bagian atas. Oke. Nah, ini untuk kolom kedua, berarti yang untuk 12-nya itu adalah baris. Itu. Nah, jadi untuk kolom 2 dan baris ke-12, kita temukan titik temunya adalah 3,89. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau bisa sih jangan kebalik ya, teman-teman. Kalau untuk yang K-1, itu untuk mencari yang kolom, yang bagian atas tadi di tabel F, dan untuk yang jumlah data dikurang dengan kolom, itu untuk mencari barisnya. Lalu kalian bisa menemukan titik temunya. Gitu. Nah, ini adalah nilai tabel dari kasus soal nomor 3 ini. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, aku anggap sudah jelas ya kalau begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi ya, setelah kita menentukan nilai tabel, kita perlu menentukan juga nilai statistik atau F0. Nah, di sini menggunakan tabel ANOVA. Jadi, untuk hipotesis lebih dari 2 rata-rata itu sudah pasti menggunakan tabel ANOVA. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya, itu ada sumber variasi, sum square, terus ini ada derajat bebas atau degree of freedom yang tadi teman-teman itu. Kemudian ada mean square, dan yang terakhir kita baru dapat statistik F atau F hitung. Oke. Nah, lalu di sini kita juga bagi 3 nih, yaitu ada treatment atau perlakuan, lalu ada error atau galat, dan yang terakhir itu totalnya, total dari treatment dan error. Nah, ini untuk rumusnya masing-masing. Nanti kita coba bahas juga. Ya, jadi dari sum square nih, kemudian kita menuju ke derajat bebas, kita dapat menentukan yang namanya mean square untuk treatment. Ya, untuk yang baris pertama, yang kita dapat nih dari SSTR atau sum square treatment, kita bagi dengan K-1 yang di sini. Nah, yang bawahnya juga sama, untuk yang MSE atau mean square error, itu kita dapat dari sum square error, ini
kita bagi dengan derajat bebas yang ada di sini. Nah, baru kita dapat MSE. Dan untuk mencari FO atau statistik F-nya ini, kita tinggal bagi aja nilai yang ada di sini nantinya dengan yang di sini. Maka kita dapat F hitung. Gitu. Nah, terus mungkin teman-teman agak asing nih dengan simbol ini. Simbol X double bar. Gitu ya. Ada 2 garis di atasnya. Nah, ini nanti kalian bisa cari caranya. Itu rata-rata dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya, itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan total kolomnya. Itu nanti kita akan bahas juga. Lalu di sini, itu juga kita bisa menentukan nih, langsung kesimpulannya, kalau misalnya F0-nya ini lebih besar daripada F alpha atau F tabel, maka H0-nya ditolak. Oke. Nah, sampai sini mungkin masih pada bingung kali ya, karena kita belum masukin angkanya. Sekarang kita akan coba mengerjakan dari kolom yang pertama, yaitu sum square. Nah, di sini ada 2 cara. Nah, teman-teman juga bisa pilih salah satu. Oke. Nah, yang pertama, tadi kan untuk SSTR ini, kita menggunakan yang ada X double bar-nya ini. Nah, berarti kita coba hitung dulu untuk X double bar-nya. Nah, kita masukkan nih rata-rata dari setiap kolom. Nah, oh ya, untuk tabelnya yang cara pertama, teman-teman bisa hitung terlebih dahulu. Yang pertama adalah total setiap kolom, total datanya nih. Kemudian yang kedua ini adalah X bar, atau rata-rata setiap kolom. Lalu ini adalah deviasi standarnya, setiap kolom juga. Dan yang terakhir adalah jumlah barisnya. Ya, yang masing-masing itu adalah 5. Gitu. Oke, kalau sudah kita tadi masukkan ya, untuk rata-rata kolom pertama itu adalah 57, terus kolom yang B itu adalah 68, dan kolom yang C adalah 59. Lalu setelah kita jumlah, kita bagi dengan total kolom. Total kolom tadi ada 3, ya, A, B, C. Nah, lalu kita dapat 61,3333 gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah, berarti kita bisa nih untuk mencari yang namanya SSTR atau JKP. Nah, JKP ini itu juga sama, kita menghitung dari setiap kolom, kemudian kita jumlahkan. Itu ya. Nah, yang pertama ini adalah N. N itu kita dapat dari baris jumlah baris, yaitu 5. Ya, berarti kita masukkan, nih 5. Kemudian untuk XJ-nya ini adalah rata-rata setiap kolom. Nah, jadi untuk yang kolom A, rata-ratanya tadi kan 57, kita masukkan juga. Lalu dikurang nilai yang X double bar-nya ini, kita sudah hitung 61,3333. Nah, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita kali dengan 5. Maka kita dapat nih hasilnya. Nah, ini tapi hanya untuk kolom yang A. Untuk kolom yang B, kita hitung lagi. Nah, tadi kan N-nya sama. Terus yang beda ini hanya di rata-ratanya aja. Ya, yaitu 68. Kemudian kita juga yang ini sama aja sih. Ya, paling jadi bedanya adalah di bagian rata-rata setiap kolomnya aja. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita dapat nih. Udah kita jumlahkan, kita dapat 343,3333. Gitu ya. Itu adalah nilai JKP atau ya SSTR. Ya, lalu setelah kita mendapatkan SSTR, kita menghitung yang namanya SSE atau JKG. Ya. Nah, ini rumusnya seperti yang tadi, kita juga menghitung untuk setiap kolom. Lalu kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai dari yang SSE ini. Nah, yang pertama nih, kolom pertama, kita masukkan nilai N-nya. N yang A ini adalah 5. Kemudian kita kurang 1. Ya. Lalu kita kalikan dengan S kuadrat. Jadi nilai S yang di kolom A ini kita masukkan, lalu kita kuadrat. Baru kita kali dengan 5 kurang 1, yaitu 4.
Nah, setelah itu kita dapat nih hasilnya. Nah, ini juga sama berlaku seperti yang di kolom berikutnya gitu ya. Nah, ini berarti bedanya hanya ada di S-nya aja. Iya. Oke. Berarti untuk setiap kolom ya pokoknya ya. Lalu setelah itu kalian jumlahkan hasilnya, maka didapat 292. Nah, ini bulat ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, itu udah gampang banget lah berarti. Kalian tinggal tambahin aja JKP dengan JKG, maka didapat 635,3333. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ya ke cara keduanya. Oke. Nah, ini cara kedua. Tadi kan kita untuk tabelnya gini kita hitung ya untuk jumlahnya, terus untuk rata-rata, S-nya, dan juga jumlah barisnya gitu. Nah, yang ini kita hanya perlu menghitung jumlah totalnya aja. Tapi kita jangan lupa untuk menghitung total keseluruhan dari jumlah setiap kolom. Nah, untuk cara kedua, itu kita bisa hitung terlebih dahulu dari JKT-nya. Nah, untuk JKT ini emang agak panjang sih ya. Nah, untuk JKT ini kita bisa hitung, yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu setiap data, tapi setiap datanya ini dikuadratkan. Ya, jadi misalnya 54 kuadrat, 61 kuadrat, pokoknya sampai 52 kuadrat gitu kalian jumlahkan. Lalu kalian kurang dengan 920 kuadrat. Nah, 920 kuadrat ini dari sini. Total dari jumlah setiap kolom, kalian totalkan, maka didapat 920, kita kuadrat, lalu dibagi dengan N kali K. Ya, baris kali kolom gitu ya. Maka didapat 15 nih. Nah, setelah itu kita dapat deh nilainya juga sama, 635,3333. Itu tuh mendapatkan JKT. Lalu yang kedua, itu kita menghitung JKP-nya. Nah, untuk JKP, itu caranya kita jumlahkan terlebih dahulu jumlah setiap kolom, tapi di kuadrat. Jadi jumlahnya ini 285 kita kuadrat, terus 340 kita kuadrat, dan yang terakhir 295 kita kuadrat. Lalu kita bagi dengan jumlah baris, yaitu ada 5. Lalu kita kurang dengan 920 yang tadi nih. Sama kayak yang di atas ya, 920 kuadrat bagi 5 kali 3. Maka didapat, jawabannya adalah 343,3333. Gitu. Nah, untuk cara kedua ini kan kita tahu JKT atau jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat perlakuannya. Nah, otomatis untuk JKG-nya ini kita tinggal kurangkan saja total dengan perlakuan. Maka didapat 292. Gitu. Nah, ini kalian bisa pilih sih, atau kalau mau ngikutin lebih baik sih ngikutin dosen kalian gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada, sekarang kita lanjut ya untuk mencari kolom keduanya tadi kan derajat bebas ya, itu tinggal masukkan. Nah, berarti sekarang kita akan mencari yang namanya mean square. Itu ya. Nah, untuk mean square tadi rumusnya yang untuk KRP atau MSTR ini adalah SSTR. Nah, di mana SSTR ini yang tadi sudah kita hitung, ya 343,3333. Lalu untuk K-1 ini yang tadi kita hitung derajat bebas, ya ini kita bisa juga langsung masukkan aja ya. K-nya itu 3, kemudian kita kurang 1, lalu kita dapat 2. Nah, lalu setelah kita bagi, kita dapat hasilnya untuk MSTR atau mean square treatment-nya adalah 171,6667. Gitu. Nah, sama seperti yang di atas, untuk MSE, ini juga kita tinggal masukkan aja nih angkanya. Dari yang SSE sudah kita hitung, yaitu 292, kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu 15, lalu dikurang dengan 3, yaitu kolom. Maka didapat 12, kita bagi, dan didapat 24,3333. Nah, ini adalah mean square-nya.
Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih ke dalam tabelnya. Ya, berarti tadi sum square-nya udah kita masukin. Terus derajat bebasnya juga, tadi kan nggak ada perhitungannya ya, jadi aku buat perhitungannya di sini. Lalu untuk mean square-nya, itu ya pakai perhitungannya tadi juga. Ya, kita tinggal masukkan. Ini kita tidak perlu menghitung totalnya. Dan yang terakhir nih, tujuan kita sebenarnya kan untuk menghitung F0 atau statistik F. Nah, ini berarti tinggal kita bagi dari yang kuadrat rata-rata perlakuan atau mean square treatment dengan mean square error. Ya, jadi atas sama bawah kita langsung bagi aja, maka didapat 7,0548. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nih, tadi kita udah dapat nilai tabel dan juga nilai hitungnya, maka kita bisa menarik kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah kurva distribusi F. Nah, jadi kurvanya ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Itu. Nah, untuk kurva yang distribusi F ini, kita bisa menentukan apakah dia H0-nya ditolak atau diterima, itu dari sini. Jadi kita seperti yang sebelumnya, kita taruh dulu nilai tabelnya sebagai batas area, apakah untuk sebelah kanannya berarti dia H0 ditolak, dan untuk sebelah kirinya H0 tidak ditolak. Nah, nilai tabel tadi 3,89. Sedangkan nilai F hitungnya itu adalah 7,0548, berarti lebih besar dan mengarah ke sebelah kanan. Otomatis dia berada di area yang diarsir ini, maka kita dapat simpulkan bahwa H0 ini ditolak. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa bikin seperti ini nih. F hitung 7,0548 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,89, maka H0-nya ditolak, sehingga ada rata-rata yang berbeda atau terdapat perbedaan signifikan rata-rata penjualan beras di ketiga pasar dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, ini juga berlaku ya dengan ketentuan yang tadi sudah dicantumkan ya sebelumnya pas kita lihat rumus dari tabel ANOVA. Ya, jadi kalau F0-nya ini emang lebih besar daripada F tabelnya, sorry. Jadi untuk nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka H0-nya ditolak. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelihatannya sudah pada jelas ya. Nah, ini adalah akhir dari jawaban soal nomor 3. Sampai sini, pokoknya sampai kesimpulan.